Guys, welcome to channel Storytel bersama gue Fandi di sini. Di video kali ini gue akan membawakan story tentang salah satu mafia paling kejam dalam sejarah mafia Italia, yaitu Giovanni Brusca. Penasaran dengan storynya? Here we go, the story guys. Giovanni Brusca. Sepanjang hidupnya, pria ini sering menyiksa para korbannya sebelum menghabisi nyawa korbannya. Bahkan salah satu korbannya adalah anak laki-laki berusia 11 tahun yang disiksa, dibunuh, dan bahkan jasadnya dilarutkan ke dalam cairan asam. Ialah Giovanni Brusca, pembunuh bayaran paling kejam dalam sejarah mafia Italia. Giovanni lahir dari keluarga mafia di San Giuseppe, atau sebuah daerah di Palermo, Italia, pada 20 Februari 1957. Kakek buyut dan kakeknya adalah mantan petani yang kemudian direkrut menjadi anggota kelompok mafia setempat. Sang ayah, Bernardo Brusca, adalah bos mafia lokal. Ia dihukum seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana. Berada dalam keluarga mafia membuat Giovanni Brusca besar dalam gaya hidup mafia sejak kecil. Bayangkan saja, di usianya yang baru menginjak 5 tahun, dirinya sudah diajak masuk ke penjara untuk mengunjungi sang ayah. Di masa remajanya, Brusca sering memberikan baju dan makanan kepada buronan dan membersihkan senjata api sang ayah yang disembunyikan di ladang. Di usianya yang ke-18, pria berdarah dingin ini memperlihatkan kemampuannya dengan membunuh korbannya secara acak. Di tahun berikutnya, Brusca kembali membunuh target acak di kerumunan penonton luar bioskop dengan menggunakan senapan laras ganda. Dengan melakukan pembunuhan atas namanya, Giovanni Brusca seolah ingin membuktikan keberaniannya dan diinisiasi ke dalam organisasi mafia Sicilia yang dikepalai oleh Salvatore Riina. Mulai berkarir dengan menjadi supir salah satu bos mafia lain, yaitu Bernardo Provenzano. Brusca kemudian naik pangkat menjadi pembunuh bayaran. Sejak tahun 1970, siapapun lawan mafia Sicilia harus dilenyapkan. Brusca akan membunuh mereka tanpa mengenal ampun. Seringkali dirinya harus menyiksa para korban untuk membuat mereka bicara. Walaupun hanya berlangsung setengah jam penyiksaan, Giovanni sangat sadis dan kejam. Dari memukul dan menghancurkan tulang korban dengan palu, sampai menjepit daun telinga dengan tang. Kebanyakan dari para korban tidak mau membuka mulut. Hal ini disebabkan karena Brusca tetap akan membunuh korbannya walau mereka membuka mulut. Usai menyiksa para korbannya, Brusca akan mencekik korbannya dengan menggunakan seutas tali nilon hingga tewas. Tak hanya itu, pria yang berjuluk Algojo ini memiliki berbagai cara untuk memusnahkan jasad para korban-korbannya. Dari melarutkan jasad korbannya dengan cairan asam, memanggang jasad mereka dengan panggangan yang besar, hingga membuat lubang besar dan dalam dengan menggunakan traktor untuk membuang jasad para korbannya. Bagi Brusca, membunuh musuh sang ketua geng mafia adalah pekerjaan wajib dalam organisasi mafia. Ketika sang ketua mafia, Salvatore Riina, tidak menyukai seseorang, dia akan menghubungi Brusca dan memberikan sebuah foto seseorang. Brusca tahu apa yang harus dilakukan. Dari pengakuannya, jumlah korban yang telah dibunuh mencapai 200 orang. Dalam perjalanan waktu, 2 orang hakim anti mafia yaitu bernama Falcone dan Borsellino berhasil meringkus 474 anak buah Salvatore Riina. Keberhasilan ini membuat pamor Falcone dan Borsellino melangit. Salvatore Riina
yang geram luar biasa dan menginginkan kematian mereka sebagai pembunuh bayaran favoritnya. Rina mengutus Brusca untuk mengeksekusi kedua hakim tersebut, yaitu Falcone dan Borsellino. 23 Mei 1992, Brusca bersama rekan-rekan mafianya menempatkan bom yang seberat 500 kg di bawah jalan Capaci menuju Bandara Internasional Palermo. Hakim Falcone tewas seketika, sedangkan Hakim Borsellino kritis dan meninggal 57 hari setelahnya pada 19 Juli 1992. Giovanni Brusca kemudian terbukti menjadi orang yang menekan tombol pemicu bom. Tewasnya hakim yang paling ditakuti oleh mafia, yaitu Falcone dan Borsellino dalam ledakan, membuat rakyat Sicilia geram. Salvatore Rina dan komplotan mafianya diburu habis-habisan. Pada 15 Januari 1993, Salvatore Rina berhasil ditangkap. Pada November 1993, Santino, rekan dari Giovanni Brusca untuk mengeksekusi Falcone dan Borsellino, tertangkap dan bersedia menjadi informan bagi pengadilan. Mengetahui hal ini, Giovanni Brusca menjadi panik dan menculik Giuseppe, anak Santino. Dengan berpakaian polisi, Brusca meyakinkan bocah berusia 11 tahun tersebut bahwa ia dibawa untuk menemui sang ayah yang kala itu tengah berada dalam lindungan kepolisian. Giuseppe diculik selama 28 bulan. Selama itu, Giuseppe dikurung dan mengalami berbagai siksaan. Brusca mengirimkan foto-foto penyiksaannya kepada Santino agar dirinya tetap bungkam. Setelah 28 bulan, kesabaran Brusca habis. Brusca yang gelap mata mencekik bocah malang tak berdosa tersebut hingga tak bernyawa. Pria jahat ini kemudian meleburkan jasad sang bocah dengan cairan asam. Brusca sengaja melakukan tindakan keji ini agar Santino tidak dapat menguburkan jasad sang anak. Tak lama usai pembunuhan terhadap bocah 11 tahun tersebut, Giovanni Brusca ditangkap pada 20 Mei 1996 saat sedang makan malam bersama keluarganya di sebuah rumah kecil di Arezzo, Italia. Puluhan polisi merayakan penangkapan ini. Mereka bergembira, berpelukan hingga membunyikan klakson. Terbukti melakukan berbagai pembunuhan sebanyak ratusan kali, Brusca didakwa hukuman penjara seumur hidup, terutama dalam posisi sebagai dalang pembunuhan hakim Falcone dan Borsellino, serta bocah bernama Giuseppe. Meski tetap divonis hukuman seumur hidup, Brusca bersedia menjadi informan bagi kepolisian demi mendapatkan keringanan. Ia membocorkan rahasia pembunuhan Falcone dan Borsellino yang ternyata melibatkan menteri dalam negeri Italia, yaitu Nicola Mancino. Berkat informasinya, Brusca mendapat izin keluar dari penjara selama 1 minggu setiap 4 atau 5 hari untuk menemui keluarganya. Walau demikian, dendam Santino kepada Giovanni Brusca yang telah membunuh anaknya tidak padam. Saat keduanya bertemu muka di pengadilan dan sama-sama bersumpah menjadi informan pemerintah, Santino berseru kepada hakim akan memotong kepala Giovanni Brusca. Oke, itulah tadi story tentang Giovanni Brusca, yaitu salah satu mafia terkejam dalam sejarah mafia Italia. Gimana storynya? Apakah menarik? Like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka. See you on the next video.